Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan tentunya kalian harus tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur. Sesuai dengan KD 3.5 dan KD 3.6, maka hal-hal yang perlu kita bahas pada materi teks prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian. Berikutnya, tujuan, ciri-ciri, jenis-jenis, struktur teks prosedur, kaidah kebahasaan, dan yang terakhir, contoh dari teks prosedur. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan untuk menekan tombol like dan subscribe agar kalian selalu tetap mendapatkan informasi terbaru dan tetap selalu terhubung dengan channel kami. Baik, sekarang kita mulai pembelajarannya. Teks prosedur. Ada yang tahu apa sih teks prosedur itu? Pengertian dari teks prosedur. Menurut expert, teks prosedur adalah teks yang berisi tentang arahan atau langkah-langkah, memberikan instruksi untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks prosedur adalah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa runtutan langkah demi langkah, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Tujuan dari teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan atau cara yang harus dilakukan oleh pembaca
agar dapat mengikuti proses membuat, melakukan, atau menggunakan sesuatu secara tepat dan akurat. Berikut ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau kalimat imperatif. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja yang diawali dengan kata me. Ciri yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk menunjukkan urutan kegiatan. Ciri yang kelima, terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan untuk melakukannya. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jika tidak urut, istilahnya tips. Yang berikutnya adalah jenis-jenis dari teks prosedur. Teks prosedur dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Sedangkan yang ketiga, teks prosedur protokol. Berikut penjelasannya. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan kompor listrik. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya, prosedur pembuatan SKCK. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya, cara menggunakan smartphone.
Untuk struktur pembangun teks prosedur terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, judul. Merupakan nama suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat. Yang kedua, kata pengantar. Merupakan pernyataan pembuka dalam menyampaikan tujuan penulisan teks prosedur. Yang ketiga, bahan dan peralatan. Bahan dan peralatan merupakan rincian bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses produksi. Bahan dan peralatan sifatnya opsional. Jadi, dalam teks prosedur, bahan dan peralatan boleh ada ataupun tidak. Struktur teks prosedur yang keempat adalah tahapan atau langkah-langkah. Tahapan atau proses membuat sesuatu harus ditulis secara berurutan dari awal hingga akhir, sehingga pembaca dapat memahami untuk kemudian menirukannya. Tidak boleh ada yang terlewat atau tertukar. Struktur teks prosedur yang terakhir adalah penutup. Pada bagian ini dapat berupa harapan, nasihat, anjuran, dan sebagainya. Terdapat 3 kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, penggunaan kalimat imperatif atau perintah. Yang kedua, penggunaan konjungsi atau kata penghubung temporal. Yang ketiga, terdapat bilangan sebagai penanda urutan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kalimat imperatif merupakan kalimat yang berisi perintah, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau larangan. Kalimat imperatif biasanya ditandai dengan penggunaan partikel akhiran lah, kan, ataupun i. Contohnya, rebuslah, gunakan, tutupi, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan konjungsi temporal digunakan untuk menunjukkan waktu adanya sebuah kegiatan.
contohnya, kemudian, selanjutnya, berikutnya, lalu, ataupun setelah itu. Yang ketiga, terdapat bilangan sebagai penanda urutan. Bilangan digunakan sebagai penanda urutan, sebab teks prosedur pada dasarnya berisi tahapan atau langkah untuk melakukan sesuatu secara runtut atau berurutan. Berikut contoh teks prosedur. Yang pertama, harus terdapat judul. Setelah judul, kita beri kata pengantar. Pada contoh, kata pengantarnya bersifat tujuan. Setelah menyelesaikan kata pengantar, kita lanjut pada bagian langkah-langkah. Berikut contohnya. Setelah menyelesaikan tahap langkah-langkah, kita lanjutkan pada bagian yang terakhir, yakni penutup. Berikut contohnya. Demikian tadi penjelasan materi teks prosedur dari kami. Semoga ada guna dan manfaatnya. Sebelum saya akhiri, bagi yang belum, silahkan untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.